untuk barisan. Seluruhnya siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Siap! Gerak! Hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. April 5, 17, Mei 2024. Siap! Laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk menghargai jasa para pahlawan dan pendahulu kita, mari kita bersama-sama menundukkan kepala secara seraya berdoa untuk mereka. Hening cipta dimulai. Selesai. Bacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh pembina upacara, barisan disiapkan. Istirahat di depan. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dipertemukan di lapangan ini
untuk sebuah kegiatan yakni apel pagi setiap tanggal 17. Salam serta taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali. Ada filosofi kebenarannya pada hari ini. Hari ini adalah tanggal 17 Mei 175. Saya ambil dari angka 17. Saya kira teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa dalam beberapa tahun ini pimpinan fakultas senantiasa mendorong untuk kita menjadi satu kesatuan. Ya, yang kemudian bahasa yang sering kita dengar dari Pak Dekan adalah togetherness. Tapi apa sesungguhnya, apa esensi dari togetherness? 17. Apa maknanya? Bahwa kita harus pahami bahwa fakultas ekonomi itu adalah salah satu fakultas yang besar dengan unit-unit kerja masing-masing. Kalau kita berpikir berdasarkan unit kita masing-masing, maka togetherness itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Satu tujuan, satu dengan tujuh. Satu tujuan kita adalah untuk sebersama-sama, tentu kita masuk di Fakultas Ekonomi sebagai sebuah organisasi, itu kita punya satu tujuan. Meskipun kita berasal dari orang yang berbeda, kita punya kepentingan masing-masing. Mungkin ada yang berkeinginan bahwa di Fakultas Ekonomi dia akan beraktualisasi diri dengan caranya masing-masing. Silakan, tidak ada masalah. Akan tetapi yang terpenting adalah kita punya satu tujuan. Sehingga dengan demikian kita boleh saja bekerja berdasarkan unit kita, kerja kita masing-masing, tapi kita harus senantiasa bagaimana kemudian menjadikan Fakultas Ekonomi ini sebagai fakultas yang dijadikan sebagai rujukan oleh fakultas-fakultas ekonomi yang lain di luar dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, bahkan di dalam lingkup Universitas Hasanuddin. Sehingga dengan demikian, filosofi yang kedua Bapak dan Ibu sekalian adalah angka 5. Kalau 5, kita punya dalam struktur tubuh kita, itu ada tangan yang terdiri dari 5 jari. Kalau suatu saat misalnya kita diminta untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang biasa orang sebut dengan diperintah untuk melaksanakan suatu pekerjaan, itu kan memang tugas telunjuk. Ya. Jadi kita jangan kemudian merasa bahwa saya memegang, katakanlah saya misalnya, kalau saya wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan hanya berpikir bahwa saya hanya mengurusi akademik dan kemahasiswaan, insya Allah banyak pekerjaan yang tidak bisa jalan. Bidang 2, kalau dia berpikir bahwa bidang 2 itu kan cuman perencanaan, keuangan, sumber daya, dan alumni, PSDA. Maka kemudian ketika ada persoalan yang terkait dengan riset, itu akan kewalahan. Demikian pula kalau misalnya bidang 3. Sehingga kalau satu kesatuan tangan ini bisa kita bangun, ya, kita bangun dalam sebuah filosofi togetherness tadi, maka kita akan menjadi satu fakultas dan sebuah organisasi yang punya kekuatan besar. Ya, jujur saya teman-teman sekalian, saya masih biasa mendengar ada yang mengatakan itu kan bukan tugas saya. Saya ambil contoh. Kalau kita jujur saja, yang paling banyak tantangannya itu adalah akademik dan kemahasiswaan. Ya jujur saja Pak, security itu hampir setiap hari kita dipusingkan. Nah kalau Bapak dan Ibu sekalian yang bidang 2 dan bidang 3 mengatakan, oh itu kan urusannya bidang 1, Insya Allah, ya
kita tinggal menunggu waktu. Ya, sejak jadi WD1, alhamdulillah rambut saya semakin berkurang. Karena 7/24 mahasiswa itu berkegiatan 7/24, 7 hari 24 jam. Kalau yang lain mungkin bisa saja istirahat setelah itu, tetapi kalau misalnya, mari sama-sama kita melihat bahwa kita adalah satu kesatuan. Tidak ada artinya kemudian kita pasang logo togetherness, kemudian kalau kita tidak mencoba mengimplementasikan. Mari kita saling menegur. Ketika misalnya dalam perjalanan, saya pernah sampaikan beberapa kali, tolong di fakultas kita ini dipasangi satu papan bicara. Area dilarang merokok. Jangan tulis kawasan bebas rokok, itu bisa ditafsirkan oleh yang lain. Kawasan bebas rokok artinya kawasan bebas merokok. Area dilarang merokok. Persoalan kemudian bahwa ini saya mau ungkap terkait dengan akreditasi. Kita adalah, alhamdulillah kita punya wilayah ini kan agak hijau. Tapi ketika kita masuk ke dalam ruangan wilayah sana, daerah-daerah yang tersembunyi, maka kemudian kita akan menemukan ada puntung rokok. Terus kalau ada yang bilang begini, misalnya, mohon maaf Pak Nardi yang lewat, dia lihat puntung rokok, dia lihat sampah, maka dia mengatakan bukan bidang satu yang punya kegiatan, itu kerjanya bidang apa? Bidang 2. Insya Allah tinggal menunggu waktu, suatu saat nanti kita akan saling abai terhadap hal-hal yang seperti ini. Masih banyak contoh yang lain. Ada waktu-waktu tertentu misalnya, ya mohon maaf saja, kalau kita naik ke lantai 2 itu udah area yang tidak terpantau. Aktivitas apa yang terjadi? Mahasiswa kan, kita mau salahkan mahasiswa. Agak sulit, karena kalau dilarang merokok, bagaimana kita mau melarang mahasiswa sementara ada pegawai dan dosen yang bukan lagi merokok tapi sepur, orang Jawa bilang, keluar asap hitam. Ya. Bukan berarti bahwa kalau di kedokteran, ya coba yang pernah bertugas di kedokteran, memang ada tulisan. Persoalan kemudian dia mau melaksanakan atau tidak, paling tidak kita sudah pernah berbuat. Hal yang lain juga begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ada waktu-waktu tertentu, misalnya di akademik, ada waktu tertentu seperti sekarang ini, tidak bisa lagi kita berpikir SOP. Saya ingin sampaikan, terutama di bidang akademik, karakter saya adalah tabrak lari saja, sepanjang tidak ada polisi di situ yang lihat. Dalam artian bahwa jangan sampai kemudian persoalan akademik terhambat hanya karena persoalan administrasi. Sepanjang kemudian resikonya tidak berat, insya Allah saya akan bertanggung jawab. Silakan bertindak, saya yang bertanggung jawab. Jangan mengatakan silakan bertindak, Anda juga yang bertanggung jawab. Dalam kaitan dengan akademik, saya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita sama-sama. Banyak program studi yang memang membutuhkan kerjasama kita. Termasuk, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya tahu bahwa aktivitas kita itu adalah mulai dari 7.30 sampai dengan 17.00. Pertanyaannya, apakah setelah 17.00 tidak ada lagi pekerjaan? Masih ada Bapak dan Ibu sekalian. Tidak disalahkan juga kalau misalnya teman-teman ada yang 7.30, 17.00. 7.30 datang, cek log, kemudian 16.00 kemudian pulang. Kemudian dia mengatakan bahwa saya mohon maaf, selesai jam kerja, tidak masalah. Karena dalam bekerja, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan keikhlasan kita bekerja, kalau toh kita tidak terima di dunia, mudah-mudahan kita akan ketemu nanti di hari kemudian. Tapi kalau kemudian kita hanya mengatakan selesai nih, waktu pulang nih saya tidak mau lagi bekerja, mudah-mudahan juga ya kita akan sesuai dengan prinsip semula kita. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita, ini tadi saya tiba-tiba kemarin diberitahu saya harus jadi inspektur upacara. Apa yang harus saya sampaikan? Alhamdulillah kebenaran hari ini 17 bulan 5. Satu tujuan, prinsip kita seperti dengan jari yang ada di dalam tangan kita. Mari, Bapak dan Ibu sekalian, tentu ke depan, karena tantangannya semakin besar, insya Allah jumlah mahasiswa yang akan masuk di Fakultas Ekonomi itu, mahasiswa baru diperkirakan hampir 1.000 orang. 1.000 orang. Kalau hanya Pak Aswan,
kemudian Pak Rahim, Pak Nardi yang bekerja untuk itu, insya Allah bidang 1 akan tepar semuanya kalau ini hampir 1.000 ditambah dengan mahasiswa lama yang 800. Maka mau tidak mau kita harus memanfaatkan 2 lokasi kita, Unhas yang di Tamalandrea dengan Unhas yang di Kandea atau Unika. Nah itu sebuah pekerjaan yang berat Bapak dan Ibu sekalian. Ya kita selama ini kan hanya seolah-olah mengatakan bahwa Fakultas Ekonomi itu hanya ada di Tamalandrea. Kita lupa bahwa kita punya juga fakultas yang ada di Kandea. Mungkin sewaktu-waktu ya kita bisa harus datang ke sana. Kemudian yang paling terakhir, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tekankan, MM saat ini butuh perhatian. Kenapa? Ya tidak ada yang menginginkan Bapak dan Ibu sekalian kondisi saudara saya Pak Sobar, dia harus perawatan. Kita jangan memaksa beliau. Kemarin saya agak di manajemen karena gara-gara tempo hari dia bicara, maka kemudian Pak Sobar mau hadir di Kandea. Saya bilang sama dia, jangan. Kesehatan itu jauh lebih, mereka tidak akan pernah berpikir ke tugas dan tanggung jawab itu milik kita. Nah kalau yang seperti ini, mudah-mudahan ini yang terakhir, tidak ada lagi yang mengalami. Bukan kita yang mengalami. Sehingga dengan demikian, mari kita sama-sama. Kandea itu peak seasonnya itu ada di hari Jumat dan hari Sabtu. Ya kalaupun misalnya kita berkontrak bahwa Senin sampai dengan Jumat, ya hanya yang mau sajalah yang kita bisa sama-sama pikirkan, karena toh MN itu juga adalah bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar dan Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa, kesalahan, dan kehilafan kami, dan jadikanlah semua sebagai pelajaran bagi kami, agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari segala penyakit, musibah, dan bencana. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dan keselamatan, dan lancarkanlah urusan kami dalam menjalankan tugas dan amanah kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan. Keluarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat.
Maju! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Bubar!